Astaghfirullah. Masih membahas surah Al-Baqarah, dan kita masih masuk pada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pada ayat ke-34 dan seterusnya. Kita baca ayatnya baru kita terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'd aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun para malaikat sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk golongan kafir. Lalu kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga sesukamu, dan janganlah kamu dekat dengan pohon ini, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ketika keduanya ada di sana, lalu kami berfirman, turunlah kalian ke bumi sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lainnya, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini masih mengkisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam adalah abul bashar. Dia adalah bapa manusia semuanya. Berbeda dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa asal muasal manusia dari kera. Terserah apa yang dikatakan teori-teori seperti ini, karena kita hanya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita, bahwa kita semua adalah keturunan manusia dan bapa pertama yang diciptakan Allah adalah Adam alaihi salatu wassalam. Berarti kita adalah keturunan Adam alaihi salatu wassalam, bukan keturunan kera. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak kemuliaan. Di antaranya sujudnya para malaikat kepada Adam yang sudah saya kisahkan pada minggu yang lalu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ilmu pengetahuan yang tidak pernah diajarkan kepada para malaikat. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam dijadikan kiblat oleh para malaikat dengan sujudnya malaikat kepada Adam. Bahkan lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menciptakan Adam oleh dirinya langsung, dan dijadikan makhluk sebaik-baik bentuk yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diturunkan ke bumi, yang kisahnya kita akan kisahkan di sini. Karena dengan turunnya Adam ke bumi, kemudian dia pun mengakui dosa yang sudah dilakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan setelahnya bahkan seluruh anak turunannya. Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan Adam dan seluruh keturunannya. Kalau Adam tidak turun ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan kita semua sebagai turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita akan kisahkan ini adalah kisah pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iblis bisa membangkang dan tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, padahal diperintah Allah. Kita tahu bahwa iblis sendiri di dalam Al-Quran memang namanya iblis, tetapi kalau kita melihat rujukan-rujukan kepada kisah Israiliyat, maksudnya kisah-kisah yang diambil dari kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, maka iblis itu dulunya adalah seorang jin yang sangat saleh. Mereka mengistilahkan dengan sebutan Azazil. Azazil ini adalah jin yang paling saleh dari seluruh jin-jin yang ada di saat itu. Kesolehannya setara dengan para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iblis ini atau Azazil ini naik ke langit, kemudian menghuni alam para malaikat di langit pertama. Karena dia bersama para malaikat, secara otomatis juga watak-watak jinnya hilang, dan dia pun menjadi jin yang paling saleh karena hidup dengan para malaikat. Tentu juga akan berbeda kehidupannya dengan jin yang ada di bumi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dan kesalehan Azazil ini. Akhirnya Allah memasukkan ia ke dalam sorga dan dijadikan pembendaharaan sorga, memegang pembendaharaan sorga, dan dia mendapatkan fasilitas kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Azazil. Dia mendapatkan kenikmatan karena kesolehannya. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan seorang makhluk yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu para malaikat kaget, kenapa Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, bahkan menumpahkan darah. Sampai-sampai para malaikat menawarkan dirinya dan mengatakan, ya Rabb, kalau engkau hendak menciptakan makhluk, yang makhluk ini dalam rangka beribadah untukmu di bumi, biarkan makhluk itu tidak perlu kau ciptakan, biar kami yang turun ke bumi, supaya di bumi sudah tidak ada lagi makhluk yang menumpahkan darah bahkan merusak bumi seperti jin. Cukup kami para malaikat yang akan menyembah kamu dan tidak akan ada kerusakan lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, tidak perlu, karena makhluk yang akan kuciptakan ini kalian sendiri tidak tahu seperti apa rupanya dan seperti apa kelak hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya lebih tahu apa yang kalian tahu. Dan betul, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, dari Adamlah lahir para nabi, dari Adam lahir para syuhada, orang-orang saleh, para siddiqin, yang terkadang tingkatan mereka lebih tinggi dibandingkan tingkatan para malaikat itu sendiri. Walaupun tidak diragukan dari turunannya ada orang-orang yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebagai kafarah isti'jal, terburu-burunya malaikat menawarkan diri kepada Allah untuk menggantikan Adam,
maka malaikat sebagai kafarahnya, akhirnya mereka pun membuat sebuah Ka'bah di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur inilah pernah dilihat Nabi saat peristiwa Isra Mi'raj. Disitulah malaikat tawaf selama 1 hari berjumlah 70.000 malaikat setiap hari. Apabila mereka sudah tawaf kemudian keluar dari Baitul Ma'mur, ganti dengan malaikat yang lain dengan jumlah yang sama. Kemudian hari berikutnya keluar, diganti dengan malaikat lain dengan jumlah yang sama, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah para malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk kafarah isti'jal. Terburu-burunya malaikat ketika Allah menciptakan Adam, seolah-olah Allah akan menciptakan makhluk seperti jin yang suka merusak dan menumpahkan darah. Lah ketika momen kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, Allah utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi, tapi bumi menolaknya dan tidak berhasil mengambil tanahnya. Kemudian Allah utus malaikat Mikail untuk mengambil tanah di bumi, juga gagal, tidak bisa diambil karena bumi menolaknya. Akhirnya malaikat demi malaikat diutus oleh Allah untuk mengambil tanah di bumi, bumi pun tetap menolaknya. Karena bumi tidak mau diambil sedikit pun tanahnya untuk menciptakan makhluk yang kelak akan merusak dirinya. Sampai akhirnya Allah utus malakul maut dan berhasil mengambil. Maka sejak itulah Allah Subhanahu wa taala menobatkan malakul maut sebagai malaikat pencabut nyawa, karena dia yang berhasil mengambil tanah yang kelak akan menciptakan Adam. Maka Allah kemudian berikan tugas kepada malakul maut, dia juga yang akan mencabut nyawa dan seluruh keturunan. Setelah kemudian tanah itu dibawa ke langit antara Sidratil Muntaha dan sorga, Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam dengan sebaik-baik bentuk. Dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwa setelah kemudian dibentuk, maka dibiarkan selama 40 tahun. Selama 40 tahun inilah para malaikat selalu mengintip sebenarnya Allah menciptakan makhluk seperti apa, tetapi tidak berani mendekatinya kecuali Ajazil. Ketika di sorga dia mendengar bahwa Allah menciptakan makhluk selain dirinya dan para malaikat, disinilah muncul sifat aslinya, karena dia dari kalangan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi, bahwa iblis itu dari kalangan jin yang berbuat fasik kepada Rabb. Berubahlah jadi jin yang paling saleh menjadi jin yang paling fasik. Muncul tabiat jinnya, hasadnya muncul dalam hatinya. Inilah penyakit yang pertama yang muncul di langit, hasad. Karena iblis ketika itu hasad, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan sebuah makhluk, seorang makhluk untuk menggantikan posisinya di sorga. Akhirnya kemudian dengan hasadnya iblis penasaran, kemudian mendekati patung Adam yang belum ditiupkan ruh, kemudian masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang mulut, masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur. Kemudian ditepuklah badan Adam itu, rupanya bersuara. Kemudian iblis mengatakan, atau Ajazil mengatakan, sungguh ini makhluk yang lemah. Kenapa? Karena dia ajwa, artinya berongga, artinya dia butuh makan dan minum. Kemudian dia bersumpah, wallahi lau sulitta alayya la uhlikan. Kalau seandainya engkau wahai Adam diserahkan kepadaku, kuhancurkan diri. Mulai hasadnya nampak di sini. Setelah kemudian 40 tahun lewat, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para pembesar para malaikat dari Jibril, Mikail dan para malaikat yang ada di langit sana, termasuk Ajazil ada di tengah-tengah mereka. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kisahnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam.
semua sujud para malaikat. Fasajadu, semua malaikat sujud. Kenapa semua malaikat sujud? Karena malaikat itu taunya hanya perintah saja. Dia makhluk yang tidak diberikan syahwat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah perintahkan sesuatu, mereka hanya mengatakan satu kalimat sami'na wa ata'na. Makanya ketika Allah mengatakan sujud kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma sawaituhu, ketika kami sudah menyempurnakan, maksudnya menyempurnakan ciptaan Adam dalam bentuk yang paling indah, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian kami tiupkan ruhku kepada Adam, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian kepada Adam. Ayat ini menunjukkan bahwa semata-mata ruh Adam dimasukkan ke dalam jasadnya, maka ketika itu malaikat harus sujud. Di sini saya sudah jelaskan, ada yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam ini karena mereka ingin menjadikan Adam sebuah kiblat, sama dengan kita sujud ke Baitullah Al-Haram. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Adam ini karena ruh yang ditiupkan. Karena ruhnya Adam itu kan ruh biasa, itu ruh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka pun sujud kepada ruh yang mulia yang dinasabkan kepada Allah, bukan kepada jasadnya. Karena manusia itu mulia bukan karena jasad. Manusia mulia itu karena ruh. Selama manusia itu ada ruhnya, selama itu kemuliaan masih ada pada dirinya. Selama manusia hilang ruh pada jasadnya, maka manusia tidak akan dihormati dan dimuliakan manusia yang lainnya. Mungkin dikenang tapi tidak dihormati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan semata-mata ruh itu masuk ke dalam jasad Adam, faqa'u lahu sajidin, sujud kalian semuanya. Apa yang terjadi? Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud, aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, maka sejak itulah iblis dianggap kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita iblis. Kenapa kemudian Ajazil, jin yang paling saleh, berubah kemudian sebutannya menjadi iblis? Dan iblis ini diambil dari kata apa? Sebagian para ulama mengatakan iblis ini artinya adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini maknanya adalah makhluk yang sangat berputus asa kepada Allah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia kufur. Makanya hati-hati, orang yang putus asa ini bahaya, bisa mengakibatkan kekufuran. Contohnya orang yang banyak melakukan maksiat, dari kecil, dewasa sampai tua dia melakukan maksiat. Kemudian dia putus asa, seolah-olah tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya dia tidak mau tobat karena merasa dosanya besar, tidak mungkin diampuni dan pasti masuk neraka. Akhirnya dia putus asa. Makanya kenapa kemudian putus asa ini dosa yang paling besar dibandingkan dosa yang dilakukannya dari kecil sampai tua, masih sedikit dibandingkan dosa putus asanya. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menjadikan dia tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi dia bertobat itu putus asa. Padahal kalau seandainya orang yang melakukan dosa itu mau bertobat, Allah pasti mengampuni tobatnya, mengampuni dosa-dosa dengan tobat nasuhanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah itu pasti mengampuni semua dosa. Tidak ada satu dosa, bahkan sebesar-besar dosa syirik sekalipun, yang tidak akan pernah terampuni. Kalau dia bertobat sebelum wafatnya, Allah akan ampuni dia. Kecuali kalau dia mati di atas kesyirikan besar, lain ceritanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa iblis ini bagian dari para malaikat. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa iblis ini dari kalangan jin. Karena ayat yang mengatakan kana minal jin. Di situ Allah katakan iblis itu dari kalangan jin, bukan para malaikat. Cuman hidup di alam para malaikat, itu saja. Sebab kalau seandainya jin itu dari kalangan para malaikat, malaikat tidak ada hasad dalam hatinya, karena mereka tidak ada syahwat. Tidak ada kesombongan, karena mereka tidak ada syahwat. Yang memungkinkan orang terkena penyakit hasad dan kibar sombong itu adalah makhluk yang diberikan syahwat. Dan makhluk yang diberikan syahwat cuma dua, kalau tidak manusia ya jin. Makanya kemudian pendapat yang kuat wallahu alam berdasarkan ayat tadi bahwa iblis itu dari kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara iblis kemudian jin dan syaitan, tentu kita sudah paham bahwa iblis adalah pembesar daripada jin, dan jin sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari ujung cahaya api sebelum Allah menciptakan Adam. Dan setelah Allah menciptakan para malaikat, mereka menghuni bumi. Jadi yang menghuni bumi pertama kali itu bukan manusia, tapi kalangan jin. Dari mana kita tahunya bahwa bumi ini pertama dihuni oleh kalangan jin? Dari perkataan para malaikat. Ketika malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menciptakan satu makhluk yang akan menghuni bumi. Jin berpikir jangan-jangan makhluk ini akan menumpahkan darah dan juga akan merusak bumi. Pertanyaannya, makhluknya belum diciptakan, artinya Adam belum diciptakan. Kenapa para malaikat langsung berasumsi negatif? Tidak ada kebaikan sekali dari perkataan para malaikat. Langsung menjustis dan mengatakan bahwa makhluk ini akan merusak bumi dan akan menumpahkan darah. Kenapa malaikat sampai bicara seperti itu? Tidak lain dan bukan karena malaikat hendak mengkiaskan jangan-jangan makhluk yang diciptakan ini sama dengan jin yang sebelumnya sudah menghuni bumi, di mana kalangan jin suka merusak bumi, bahkan suka menumpahkan darah. Jangan-jangan Allah akan menciptakan makhluk seperti mereka. Dari sini kita tahu bahwa bumi sebelumnya dihuni oleh kalangan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam ini untuk menjadi khalifah, dan makna khalifah itu artinya makhluk pengganti. Seperti Abu Bakar khalifah karena dia mengganti Nabi. Kemudian Umar juga khalifah karena dia mengganti Abu Bakar. Maka manusia menjadi khalifah karena dia mengganti jin, yang harusnya jin memakmurkan bumi, tetapi mereka merusak dan menumpahkan darah. Mereka tidak layak tinggal di bumi. Makanya kemudian Allah gantikan kekhilafahan mereka dengan diciptakan Adam dan anak keturunannya. Lalu jin tinggal di mana kalau begitu? Satu hari mereka sedang melakukan kerusuhan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan para malaikat untuk mentertibkan jin yang ada di bumi. Dari situlah jin-jin yang jahat dilempar ke lautan, dilempar ke hutan, ke tempat-tempat yang tidak ada penghuni manusia di situ. Makanya kemudian kita tahu dalam hadis Nabi SAW, istana terbesar iblis itu di mana? Di lautan. Ada seorang syekh namanya Isa Daud, walaupun kitabnya banyak dikritik. Jadi Isa Daud ini seorang peruqyah dari Mesir. Dia meruqyah jin yang masuk ke dalam tubuh seorang muslim, diruqyah sama seorang yang bernama Isa Daud ini. Lah percakapan Isa Daud ini dengan seorang muslim yang diruqyah itu dicatat dalam sebuah kitab. Dialog antara Isa Daud dengan seorang jin muslim yang masuk ke tubuh seorang muslim. Lah di antara percakapannya itu, ya memang banyak sekali yang dikritik para ulama. Salah satunya adalah dia mengatakan bahwa jin yang ketika diajak dialog, dalam dialognya itu bahwa Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Tentu ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, karena Dajjal tidak muncul di situ. Dajjal itu akan muncul di Khurasan, di Iran sana.
Ya. Tetapi di situ ada dialog bahwa menceritakan tentang istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Salah satu perbincangan Isa Daud itu bahwa istana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Sehingga sepanjang sejarah kita sering mendengar ada kapal masuk ke situ dan tidak pernah kembali, kemudian pesawat ada yang tersedot kemudian tidak pernah kembali. Intinya lautan yang sangat menakutkan di dunia, segitiga Bermuda itu. Lah Isa Daud ketika berdialog dengan jin itu dikatakan bahwa istana iblis itu ada di segitiga Bermuda itu. Walaupun tentunya dalam hadis Nabi SAW tidak dijelaskan laut mana sebenarnya yang dijadikan istana oleh iblis itu. Karena hadis Nabi SAW hanya mengatakan bahwa setiap hari iblis itu akan mengirim pasukan dari tengah lautan di dalam istananya untuk menggoda Bani Adam ke daratan. Ada di antara mereka yang menggoda yang akhirnya solat jadi tidak solat, yang tadinya suka puasa jadi tidak puasa, suka baca Quran meninggalkan Quran, yang suka tidak maksiat akhirnya berzina, mabok, khamar dan begitu seterusnya. Sampai ada satu utusan jin itu yang dengan semangat melaporkan dia sudah membuat keluarga kaum muslimin bercerai-berai, berpisah cerai di antara mereka. Maka iblis bangkit kemudian mengambil piala dan meletakkan di kepalanya dan mengatakan, sebaik-baik tentara adalah dirimu. Kenapa iblis kemudian sangat bangga dengan utusannya apabila berhasil menjadikan sebuah keluarga retak sampai cerai, dibandingkan orang yang yang tadinya sholat kemudian meninggalkan sholat, dibandingkan orang yang tadinya suka baca Quran akhirnya tidak baca Quran lagi, dibandingkan orang yang jatuh kepada zina, mabok dan yang semacamnya. Kenapa dia lebih suka dengan pasukannya kalau ada yang mencerai-berai keluarga kaum muslim? Tentu ada alasannya. Kalau orang mabok itu merugikan satu orang yang mabok saja. Orang yang meninggalkan sholat merugikan dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan puasa merugikan dirinya sendiri. Begitu juga yang lainnya. Tapi kalau sudah berhasil menceraikan dua pasangan suami istri dalam keluarga muslim, itu korbannya bukan satu. Istri jadi korban, suami jadi korban, anak-anak pula jadi korban. Bahkan kemudian tetangga jadi korban, jadi isu. Kemudian durhaka orang tua kepada anak, orang tua jadi korban, jadi banyak korbannya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa hadis ini memang umum, tidak dijelaskan lautan mana. Cuman dari dialog Isa Daud, ya kita tidak percaya 100%, cuman saya menjelaskan bahwa beliau berdialog dengan seorang jin yang kerasukan dan mengatakan bahwa istananya ada di segitiga Bermuda. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu di mana, yang jelas bahwa di tengah lautan. Lautan mana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat masing-masing. Malaikat ada di langit kalau turun ke bumi dalam rangka tugas. Manusia ada di daratan. Kalaupun mungkin ke lautan, mereka bukan bertempat tinggal, mungkin mencari maisha, mungkin dak safar dan begitu seterusnya. Lah jin-jin ini kebanyakan tinggal di lautan, di hutan-hutan dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Makanya Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafir. Enggan karena hasad, dari hasad muncul sombong, dari kesombongan itulah dia menjadi golongan yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah melihat pembangkangan iblis, apa yang dikatakan Allah? Allah minta alasan yang jelas. Allah sudah tahu alasannya, tapi Allah ingin bertanya kepada iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Disinilah iblis membuat kias batil, kias ma'al farik dalam ilmu usul itu, kias yang tidak sesuai. Dia mengatakan, bagaimana aku harus sujud kepada Adam ini sementara aku lebih baik dibandingkan Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Tentu aku lebih baik dibandingkan Adam. Alasannya kenapa? Api itu lebih dekat dengan cahaya, dan malaikat tercipta dari cahaya, sementara tanah jauh panggang daripada cahaya. Tanah tidak bercahaya, tapi kalau api kan bercahaya. Seolah-olah iblis ingin mengatakan, saya lebih mirip bentuknya dengan malaikat,
Sementara Adam ini tidak ada sama sekali mirip dengan malaikat. Kenapa aku harus sujud kepada Adam, katanya? Seolah-olah iblis mengatakan dia lebih baik dibandingkan Adam, karena lebih mirip dengan malaikat dibandinggan Adam yang sama sekali tidak mirip dengan malaikat. Tapi ini adalah kias yang batil. Kemiripan-kemiripan seperti ini tidak bisa dijadikan kias, karena belum tentu tanah lebih buruk dibandingkan api. Buktinya api itu manfaatnya hanya membakar, sementara tanah ini kita bisa membangun masjid, membangun rumah, membangun jalan, banyak kemudian fasilitas ibadah kita bisa membangun dari tanah. Apakah kemudian masjid bisa dibangun dari api? Kemudian pesantren-pesantren bisa dibangun dari api? Sementara itulah tempat-tempat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berlogika, kita katakan tanah jauh lebih baik dibandingkan api, karena api tugasnya cuma satu, bakar, enggak ada lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah Allah murka dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada iblis, keluar kau dari sorga, keluar. Maka dikeluarkanlah iblis dari sorga, tapi belum ke bumi, masih di sekitar langit. Disitulah Allah Subhanahu wa taala setelah mengeluarkan iblis dari sorga, justru di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam, yang ini membuat hasadnya lebih tinggi lagi. Iblis sudah hasad, makin tinggi lagi hasadnya. Kenapa? Karena setelah iblis keluar dari sorga, Adam pula dimasukkan ke dalam sorga. Apa enggak makin marah si iblis ini? Makanya Allah mengatakan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu ke dalam sorga. Saat Adam alaihi salatu wassalam tertidur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Kemudian rusuk itu diambil dan diciptakanlah Hawa. Makanya disebut Hawa. Kenapa Hawa? Hawa itu artinya oksigen. Angin yang kita keluarkan itu disebut Hawa. Kenapa Hawa disebut Hawa? Karena satu-satunya makhluk di alam semesta yang diciptakan dari zat yang hidup itu adalah Hawa. Adam ini sudah hidup, diciptakan dari benda yang hidup, makanya disebut Hawa. Lah ketika kemudian Adam tidak menyadari bahwa tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung itu diambil oleh Allah, kemudian diciptakan istrinya Hawa, dibaringkan di sampingnya. Adam pun ketika terbangun terkejut, tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya. Kemudian Adam mengatakan kepada wanita di sampingnya, "Man anti?" Siapa kamu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kamu? Maka Hawa pun menjawab ucapan Adam dan mengatakan, li askuna ilaika, agar dengan kehadiranmu bisa membawa ketenangan kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ciptakan dari dirimu sendiri, maksudnya Adam, pasanganmu Hawa. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau bisa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan pada diri engkau bersayang, berkasih, dan itu adalah tanda bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi dengan kehadiran Hawa di sisi Adam itu membuat ketenangan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sebab saat Adam berada di sorga, Adam tidak tenang hidupnya. Padahal di sorga itu kenikmatannya yang luar biasa. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, kenikmatannya belum pernah didengar telinga, kenikmatannya tidak bisa direnungkan dalam pikiran manusia, saking nikmatnya. Tapi Adam tidak tenang. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, seandainya Batam ini diserahkan kepada kita,
Satu kota Batam dengan berbagai macam fasilitasnya yang sekarang ada hari ini, tapi kita hidup sendirian di Batam. Lontang-lantung ke Nagoya sendiri, ke Batu Haji sendiri, ke Batu Besar sendiri. Kira-kira tenang nggak? Nggak akan tenang hidup sendiri. Walaupun kota Batam milik kita, kita rajanya, tapi nggak ada orang kecuali kita. Itulah yang dirasakan Adam. Kenikmatan sorga tidak bisa membuat dia tenang. Padahal sorga itu nikmatnya luar biasa. Dia ketakutan di sorga, bayangkan. Lah makanya karena kemudian Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah Allah ciptakan pasangannya. Akhirnya sorga yang penuh indah tapi menakutkan bagi Adam menjadi terasa indah dan menyenangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi pasangan hidup itu, itulah sandaran hidup kita. Dengan adanya istri di sekitar kita, itulah yang membuat kita tenang. Makanya Adam merasa tenang dengan adanya Hawa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan setelah menciptakan Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah kau Adam, bawa istrimu, bersenang-senanglah di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan dari seluruh kenikmatan yang ada di sorga. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, perbedaan sorga dengan dunia itu hanya ada di nama. Persamaan sorga dengan dunia itu hanya ada di nama. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, nama saja. Di sorga ada apel, di dunia ada apel, nama saja. Di sorga ada madu, di sorga ada khamar, di dunia juga ada madu, ada khamar, nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Jadi Abdullah ibn Abbas mengatakan, persamaan sorga dengan dunia itu hanya nama, bukan hakikat. Karena rasa pisang dunia dengan sorga akan berbeda. Rasa kurma yang ada di dunia dengan kurma di sorga juga akan berbeda. Karena kenikmatan tidak pernah dilihat, didengar, bahkan terlintas pun tidak. Dan itu kenikmatan yang sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, semua minuman boleh kau minum, semua makanan boleh kau makan, semua buah-buahan yang ada di sorga silahkan kalian cicipi. Tapi tolong, ini ujian Allah, jangan dekat satu pohon ini. Sebagian ahli tafsir, maksudnya pohon yang ada di sorga yang Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak boleh dekat-dekat itu, maksudnya pohon apa? Inilah yang menjadi perbincangan para ulama, terutama ulama sejarah. Sebenarnya pohon apa yang tidak boleh didekati oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saat di sorga? Ada yang mengatakan bahwa pohon yang tidak boleh didekati Adam adalah syajaratut tin, buah tin, ma'ruf wa tini wa zaitun wa turi sinin, buah tin. Ya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya syajaratul inab, maksudnya adalah anggur. Jangan dekat-dekat buah anggur. Ada yang mengatakan syajaratul bur, maksudnya adalah gandum, biji-bijian. Jangan dekat-dekat di biji-bijian ini. Ada yang mengatakan tadi anggur, ada yang mengatakan dia inab, atin. Dan macam-macam para ulama mengatakan, ada yang mengatakan buah apel. Makanya sebagian orang barat mereka membuat perusahaan itu dengan perusahaan Apple. Alasannya karena itu salah satu buah yang ada di sorga. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, tidak ada kalimat ini. Allah hanya mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pohon-pohon ini. Pohon apa itu? Wallahu alam. Ini kan menurut Israiliyat, ada yang mengatakan buah-buahan yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi Quran sendiri tidak menyebutkannya. Sekali lagi, karena Quran itu bukan kitab sejarah yang semua harus dirinci sedetail mungkin. Tetapi Quran itu kitab ibrah dan pelajaran. Cukup kemudian menjelaskan secara global, kemudian diambil dan dipetik pelajarannya, itu sudah cukup. Kalau kita ingin membentangkan, ya merujuk kepada kitab sejarah. Karena Quran bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah, kitab pelajaran yang kita ambil pelajarannya untuk kita amalkan. Makanya tidak dijelaskan pohonnya pohon apa, karena tidak ada faedahnya.
Tetapi subhanallah, semakin dilarang, manusia ini semakin penasaran. Tentu pada awalnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam sangat patuh dengan perintah Allah. Tapi iblis ada kesempatan. Ketika ada kelemahan di sorga, bahwa ada satu pantangan tidak boleh didekati Adam dan Hawa. Kalau didekati pasti akan jadi masalah. Inilah yang menjadi senjata iblis untuk mengacau Adam. Dengan cara apa? Memberikan was-was. Bagaimana caranya memberikan was-was? Bukankah iblis di luar sorga, sementara Adam dan Hawa dalam sorga? Di sini menjadi perbincangan ulama sejarah. Ada yang mengatakan bahwa iblis ini bekerja sama dengan ular yang selalu masuk ke luar sorga. Dia masuk ke tubuh ular, kemudian ular ini masuk ke dalam sorga. Makanya dia bisa masuk ke dalam sorga. Ini kisah Israiliyat, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa iblis dengan kelicikannya dia bisa masuk ke dalam sorga. Entah bagaimana caranya. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tapi kenapa Allah membiarkan? Karena Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti Allah membuat sebabnya. Innallaha idza arada syai'an ahya asbabah. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah akan ciptakan sebabnya. Bagaimana Allah akan menurunkan Adam dari sorga ke bumi, sementara Allah sudah katakan saya akan buat satu makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi, sementara orangnya di sorga. Bagaimana caranya mengeluarkannya dari sorga supaya menjadi khalifah di bumi? Makanya Allah buat sebab. Allah biarkan iblis masuk, kemudian memberikan was-was kepada Adam. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa iblis tidak pernah masuk ke dalam sorga, karena Allah sudah mengusirnya. Lalu bagaimana caranya? Wallahu alam. Yang jelas bahwa Allah berikan kekuatan kepada iblis, walaupun dia berada di luar sorga, dia sanggup memberikan was-was ke dalam sorga yang ada Adam dan Hawa di situ. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Tapi yang jelas setiap hari iblis memberikan was-was, tapi Adam sanggup bertahan dengan was-was itu. Dan inilah kehebatan was-was syaitan. Setan ini kalau hendak menjerumuskan kita ke dalam maksiat, setan tidak akan menarik tangan kita. Terasa gitu tangan iblis nari-nari, ayo kita mabok, ayo kita zina, ayo enggak. Atau dorong, terasa dorongannya dari belakang. Tidak. Setan itu tidak pernah menarik tangan kita, mendorong badan kita, mengikat kemudian membawa ke tempat maksiat. Tidak. Dia hanya memberikan was-was kecil dalam hati. Was-was ini bahaya sekali, padahal dia hanya bisikan saja. Bisikan itu yang membuat kita akhirnya jadi ahli maksiat. Lah Adam alaihi salatu wassalam itu terus diberikan bisikan-bisikan itu. Tetapi subhanallah, Adam masih tahan imannya sampai iblis putus asa. Kemudian dia membuat trik sumpah. Dia datang dengan was-was sumpah. Dia mengatakan di hadapan Adam alaihi salatu wassalam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah di hadapan Adam bahwa dia adalah orang yang akan selalu memberikan nasihat kepada Adam. Kemudian iblis memberitahu kenapa Allah melarang tidak boleh mendekati pohon larangan. Karena kalau engkau makan dari pohon larangan itu, engkau akan menjadi kekal di sorga, atau engkau akan jadi malaikat. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kau makan buah itu wahai Adam, kau akan jadi malaikat, atau minimalnya kau akan dikekalkan di sorga. Allah tak mau kau kekal di situ. Iblis pandai bersiasat, dan Adam alaihi salatu wasalam tergoda dengan sumpah iblis dan langsung percaya. Kenapa? Bagaimana mungkin ada sumpah dalam rangka dusta di alam para malaikat? Adam enggak pernah mendengar ada orang bersumpah dusta di alam para malaikat, karena alam para malaikat itu alam suci. Tidak mungkin ada orang berdusta di sana, apalagi bersumpah atas nama Allah. Disitulah kemudian berpikir Adam, mana ada orang bersumpah di alam para malaikat untuk kedustaan. Makanya Adam percaya dengan sumpahnya iblis, karena dia bersumpah di alam para malaikat masalahnya. Dan sebelumnya belum ada orang yang bersumpah untuk kedustaan. Disitulah akhirnya dia memakan buah larangan. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala marah, kemudian mengusir Adam, Hawa dan iblis dengan firman-Nya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu syaitan menggelincirkan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di sorga. Dan Allah katakan kepada mereka, ihbitu jami'a, keluar kalian semua, keluar kalian semua dari sorga. Maksudnya Adam, Hawa dan Iblis, keluar. Dan kalian akan menjadi musuh sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Iblis memiliki musuh dari dua arah, dari arah Adam dan dari arah Hawa. Jadi iblis dikeroyok dengan dua manusia, Adam dan Hawa. Itulah musuhnya. Ketika Adam tidak bisa digoda, maka iblis akan menggoda Hawa. Artinya iblis ini kalau tidak bisa menggoda dari jalur laki-laki, maka dia akan menggoda dari jalur perempuan. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Adam, Hawa dan iblis ke dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Adam itu diturunkan di Sri Lanka, di India sana. Makanya di sana ada Jabal Adam. Ada yang mengatakan, ya macam-macam memang penafsiran para ulama, tapi itu yang banyak dikuatkan para ulama bahwa Adam diturunkan di Sri Lanka. Adapun Hawa diturunkan di Jeddah. Adapun iblis diturunkan di lautan. Makanya dia buat istananya di lautan. Lah ketika terpisah antara Adam dan Hawa, satu di Jeddah, satu di Sri Lanka, maka saat kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Hajar Aswad dari sorga ke bumi. Hajar Aswad ini dulunya hitam, dulunya putih, tapi karena kesyirikan yang dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman itu, makanya kemudian menjadi hitam. Karena makhluk yang dari sorga itu ada 4. Maksudnya makhluk yang dari sorga itu asalnya itu ada 4. Pertama Hajar Aswad, yang kedua Maqam Ibrahim, yang kedua Sungai Nil dan Efrat. Sungai Nil dan Efrat maksudnya asal airnya. Kalau sekarang ya sudah bukan dari sorga, asal airnya Efrat dan Nil itu semua dari sorga, dari mata air sorga. Kemudian Maqam Ibrahim itu kan ada tempat pijakan kaki Ibrahim. Kalau Maqam Ibrahim dibuka itu ada pijakan kaki Ibrahim. Lah pijakan itu dari perhiasan sorga. Kemudian Hajar Aswad. Lah Hajar Aswad saat diturunkan dari sorga itu dia bercahaya. Cahaya inilah yang kemudian mempertemukan antara Adam dan Hawa, yang satu di Sri Lanka, yang satu di Jeddah. Akhirnya keduanya mendekati cahaya itulah. Ketika sudah dekat, maka tempat dekat pertemuan itu disebut Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya karena sudah dekat dengan Arafah. Adam dan Hawa sudah di Muzdalifah. Kemudian sampai di Arafah, makanya Arafah disebut Arafah. Apa sih artinya Arafah? Arafah itu artinya mengenal. Maka Adam mengenali Hawa, kemudian Hawa mengenali Adam, makanya tempat itu disebut Arafah karena saling mengenal. Lah setelah kemudian berjumpa antara Adam dan Hawa, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimatnya agar kalimat itu dibaca oleh keduanya, dan itulah kalimat yang pertama yang Allah ajarkan kepada keduanya untuk dibaca. Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama di bumi yang diucapkan Adam dan Hawa. Rabbana zalamna, ya Allah, kami sudah menzalimi diri-diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika Allah menurunkan kalimat ini untuk dibaca keduanya, maka keduanya membaca kalimat ini. Maka Allah katakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, lalu dia pun menerima taubatnya, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Saat Adam dan Hawa mengucapkan kalimat itu, Allah ampuni dosanya. Makanya
siapapun yang berdoa di Arafah saat haji, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Allah akan turunkan ampunannya di padang Arafah itu. Makanya kenapa Arafah salah satu rukun vital dalam ibadah haji. Kata Rasul, al-hajju Arafah, haji itu terletak di Arafah. Kalau orang haji tidak di Arafah, tidak akan sah hajinya, karena disitulah tempat pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian mengampuni seluruh hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Sampai-sampai setan yang tadinya sombong, yang tadinya merasa congkak, merasa terhina saat Allah turun di hari Arafah dan mengampuni orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian keduanya bertobat dan membaca doa tobat yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun terbebas dari dosa. Dari situlah dia melangkah menuju Mekah, sudah tidak memiliki dosa, dari tanah haram ke tanah halal. Karena Arafah itu kan ada yang halal, ada yang haram. Jadi orang-orang yang ingin melakukan umroh kedua kali umpamanya, atau mungkin wanita haid tidak bisa umroh, maka dia bisa mengambil mikotnya ke Arafah. Karena sebagian Arafah itu adalah tanah haram, ya, ada tanah halalnya, ada tanah haramnya. Maka Adam pun masuk ke tanah halal, ke tanah haram. Dari tanah halal ke tanah haram menuju Mekah, sudah tidak memiliki dosa lagi, sehingga betul-betul dosanya tidak ada, sampai akhirnya masuk ke Ka'bah. Kemarin kita sudah jelaskan, pertama yang menciptakan Ka'bah siapa? Para malaikat. Kemudian diperbaiki Adam, kemudian diperbaiki Syith, kemudian turun-temurun sampai kemudian bolak-balik Ka'bah dibenahi di zaman Ibrahim, sampai ke zaman Nabi di usia 15 tahun, sampai ke zaman Abdullah ibn Zubair, sampai ke zaman Imam Malik berhenti. Tidak ada lagi perbaikan sampai hari ini. Maksud perbaikan itu, ada yang mengembalikan ke Ka'bah Ibrahim, ada yang tetap mengembalikan ke Ka'bah di zaman Quraisy. Walaupun hari ini Ka'bah yang kita lihat adalah pembangunan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, bukan pembangunan yang pernah dibangun oleh Ibrahim. Alasannya karena saat orang-orang Quraisy membangun Ka'bah itu kurang dana, karena disyaratkan dana membangun Ka'bah harus halal, sementara dana halal tidak banyak. Akhirnya terpaksa Ka'bah itu dipangkas, yang tadinya persegi panjang menjadi kotak, kemudian sebagiannya diputari dengan Hijar Ismail untuk membuktikan itu masih bagian daripada Ka'bah. Disitulah Adam kemudian tawaf pertama kali. Dan inilah negeri yang pertama kali Allah diibadahi sepanjang umat manusia diciptakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tanah haram adalah tanah di mana Allah pertama kali diibadahi manusia. Oleh siapa? Adam dan Hawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami katakan, turunlah engkau wahai Adam, iblis dan juga Hawa, semuanya. Nanti aku akan kirimkan petunjukku dari langit kepada kalian. Siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Maknanya siapapun yang menolak petunjukku, pasti dia akan mengalami ketakutan dan pasti dia akan mengalami kesedihan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud petunjuk di sini? Petunjuk di sini adalah kitab-kitab langit yang Allah akan turunkan. Karena Adam itu kan dikirimkan suhuf kepada Adam, ada suhuf Adam, kemudian suhufnya Syith, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Idris. Kemudian setelah itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Quran gitu. Yang jelas bahwa petunjuk Allah dari langit itu dari zaman ke zaman itu ada. Makanya ketika kita ini membahas tentang keimanan kepada kitab-kitab langit,
Kita harus beriman kepada yang kita kenal namanya, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, dan yang kita tidak kenal namanya. Karena kitab itu banyak yang turun. Itulah petunjuk. Maka siapapun yang mengikuti petunjuk pada setiap zaman, maka dia akan mendapatkan anugerah dari Allah. Tidak akan pernah takut akan perkara yang akan datang. Tidak akan pernah takut bagaimana setelah kematian dalam kuburannya dengan azab kuburnya. Tidak akan pernah takut di padang mahsyar bagaimana perjalanan yang melelahkan sampai dia masuk ke dalam sorga. Dan tidak akan bersedih. Maksudnya sedih terhadap perkara yang ditinggalkan. Enggak usah sedih. Kalau orang yang mengikuti petunjuk enggak usah sedih walaupun meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya, meninggalkan istrinya, meninggalkan seluruh orang-orang dicintainya, karena akan dikirim para malaikat menjaga mereka. Karena petunjuk di sini berlaku pada setiap zaman. Dulu ada petunjuk yang namanya Taurat, diberikan kepada Nabi Musa. Maka siapapun yang mengikuti Taurat dan juga Nabi Musa, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kemudian setelah Musa meninggal, kemudian Allah turunkan Zabur dan juga Daud. Maka siapapun yang mengikuti Daud dan Zabur di zaman itu, dia akan selamat, tidak akan sedih dan tidak akan takut. Kemudian datang Isa pada zamannya, diturunkan kemudian Injil kepada Isa. Maka di zaman itu petunjuk adalah Injil dan juga Isa. Siapapun yang mengikuti Injil dan Isa, maka dia akan selamat, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Tapi semua sudah berakhir dengan kedatangan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Maka hari ini tidak berlaku lagi Injil, tidak berlaku lagi Zabur, tidak berlaku lagi Taurat. Yang berlaku hanyalah Al-Quran dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawanya. Siapapun yang mengikuti Al-Quran, siapapun yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian mau berpegang kepada keduanya, tidak mungkin sesat sampai kalian mati. Itulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu alam. Ini di antara terusan dari kisah kemarin tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.